Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, bertemu lagi dengan kajian kitab Kurban yang ada dalam Sahih Bukhari. Kemarin kita sudah bacakan 3 hadis. Insyaallah kita melanjutkan lagi hadis selanjutnya. Qala bab udhiyah lil musafir wan nisa. Kurban dalam keadaan bepergian, dalam keadaan musafir, wan nisa, dan untuk wanita. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Sufyan an Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa hadat bisarifa qabla an tadkhula Makkah. Waktu itu Rasulullah dengan sahabat dan istrinya yaitu Aisyah berangkat untuk melaksanakan haji. Sebelum sampai di kota Mekah, berhenti di daerah Sarif, dan disinilah Aisyah dia menyendiri. Ketika itu ditanya oleh suaminya yaitu Nabi Muhammad SAW, apakah kamu sedang haid? Ya, saya sedang haid. Wahia tabki, maka Aisyah menangis sedih. Faqala ma laki anafisti, ada apa denganmu? Apa kamu lagi haid? Qalat na'am, iya. Qala inna hadza amrun katabahu Allah ala banati Adam. Haid, datang bulan, itu adalah ketetapan yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala bagi para wanita. Faqdi ma yaqdil hajj ghaira alla tatufil bait. Ghaira alla tatufi bil bait. Ini selesaikan, kerjakan apa yang seharusnya dikerjakan tentang rukun-rukun haji, melainkan kecuali kamu jangan tawaf, yaitu di depan Ka'bah, yaitu mengelilingi Ka'bah. Ini adalah larangan karena termasuk sholat, tawaf, ini adalah syaratnya harus suci, dalam keadaan suci. Kalau tidak suci maka tidak diperbolehkan. Falamma kunna bimina, ketika itu kita posisinya di Mina, yang mana itu adalah di Mina itu menandakan hari tasyrik, yang mana sudah diperbolehkan untuk menyembelih kurban, hewan kurban. Ataitu bilahmin baqarin, saya didatangkan daging sapi. Faqultu ma hada, Aisyah bertanya, apa ini? Doha Rasulullah SAW an azwajihi, Rasulullah SAW berkorban untuk istri-istrinya bil baqar, dengan satu sapi. Masya Allah, ini termasuk dalil bahwasanya boleh satu sapi itu untuk orang banyak. Dan kita kenal bahwasanya istri Nabi lebih dari 7, yang mungkin nanti ada hadis lagi yaitu tentang onta atau sapi itu untuk 7 orang, ada yang untuk 8 orang terkadang. Maka di sini perbedaan pendapat. Intinya sapi, kambing itu boleh kita berkorban untuk 1-2 orang. Dan di sini Aisyah tidak tahu kalau dikorbankan satu ekor sapi oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah satu sapi ini disembelih, dikorbankan di hari tasyrik, yaitu posisi dalam keadaan di Mina. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita bepergian yaitu haji, itu juga boleh kita untuk berkorban. Kemudian berkorbannya wanita tetap kita pasrahkan kepada suami, itu yang lebih baik. Bahkan Aisyah tidak tahu kalau Rasulullah sedang berkorban untuk istri-istrinya. Qala babu ma yustaha minal lahm yawman nahr. Qala hadatsana Sadaqah qala akhbarana Ibnu Ulayyah, ini Ismail bin Ulayyah.
An Ayyub an Ibn Sirin an Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri man kana dhabaha qabla shalah falyu'id. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna hadha yaumun yushtaha fihi al-lahm wa dzakara jiranuhu wa indi jad'atun khairun min syati lahmin. Kata Nabi, yauman nahri yaitu hari berkorban, hari penyembelihan, yaitu siapa yang menyembelih qabla shalah falyu'id. Kalau dia menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat duha, sholat adha, idul adha, maka dia harus mengulangi lagi. Tiba-tiba ada seorang yang berdiri, ya Rasulullah, saya punya tetangga dan dia punya jad'atun khairun min syaiti lahmin. Ini jad'ah, kambing yang masih umur di bawah 1 tahun, cuman dia besar. Lebih bisa dagingnya itu bisa lebih banyak daripada 2 kambing itu yang ditunjuk oleh tetangganya tadi. Farakhasa lahu fi dzalik, maka Rasulullah memberi keringanan kepada sahabatnya walaupun umurnya belum sampai, masih diperbolehkan. Fala adri balaghatir rukhsah min siwahu amla. Dan perawi memberi informasi bahwasanya kita tidak tahu, saya tidak tahu apakah keringanan ini hanya untuk tetangga sahabat Nabi tadi atau untuk yang lain juga. Tsumma inkafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila kabshain fadzabahahuma wa qama an-nas ila hunaymatin fatawazza'uha. Jadi Nabi langsung menyembelih 2 kambing yang gemuk, yang besar, dan disembelih dengan sendiri. Kemudian masyarakat, kaumnya mendekat ke Nabi atau mendekat ke tempat pembagian daging kambing tadi. Hadis ini menandakan bahwasanya kita diperbolehkan menyembelih hewan kurban yang walaupun belum waktu umurnya. Dan yang paling terpenting bahwasanya kita niat karena Allah, walaupun mungkin masih 8 bulan kambing itu, maka diperbolehkan. Atau 1 tahun kita diperbolehkan untuk berkorban. Nah ya, terutama yaitu kita mengulang di hadis yang kemarin lagi di sini bahwasanya menyembelih hewan kurban harus setelah sholat Idul Fitri, dan di sini Idul Adha. Di sini Rasulullah SAW menyembelihnya di rumah. Boleh di rumah. Nanti kita ketemu hadis menyembelihnya di tempat sholat Idul Adha. Qala babu man qala al-adha yauman nahri. Ini al-adha itu adalah yauman nahr. Qala hadatsana Muhammad bin Salam, qala hadatsana Abdul Wahhab, qala hadatsana Ayyub an Muhammad an Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala az-zaman qad istadara kaihati yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Jadi zaman atau waktu itu sering akan berputar, layaknya berputarnya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. As-sanah ithnata asyra syahran. Jadi 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum, di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yaitu diharamkan untuk perang. Thalathun mutawaliyat, yaitu 3 bulan berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajab mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Adapun Rajab itu antara Jumadil akhir sama Sya'ban, di antara itu, yaitu adalah Rajab. Jadi 4 tadi, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah, Muharram wa Rajab, ini adalah bulan haramnya Allah Ta'ala, dilarang untuk berperang. Ai syahrin hadza, Nabi SAW bertanya, bulan apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Dan kita diam, mungkin saja nanti Rasulullah akan memberi nama selain nama ini. Alaysa dzal hajjah? Qulna bala. Bukankah ini adalah Dzulhijjah? Tentu. Qala ayu baladin hadza? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Negara apa ini? Tanah apa ini? Allah wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Nah, kita diam, mungkin saja nanti Rasulullah ingin berbicara yang lain, yaitu memberi nama yang lain. Alaysa baldah? Qulna bala. Bukankah ini al-baldah thayyibah? Ini al-baldah ini
eh, suatu kampung atau desa, kalau fa'yu yaumin hadza, hari apa ini? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Hari apa ini? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, inilah eh, akhlak seorang sahabat yang mana mereka pelajar, sahabat yang selalu belajar dengan Rasulullah. Kalau ditanya, mending Allah wa Rasuluhu a'lam, dia menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, karena Rasul adalah utusan Allah SWT. Alaysa yauman nahri, bukankah ini adalah hari nahr, hari penyembelihan? Qulna bala, qala fa inna dima'akum wa amwalakum, karena darahmu, hartamu itu adalah haram, tidak boleh dizalimi, harus dijaga. Wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya sehari ini, yakni fi baladikum hadza, di tanah haram, yaitu fi baladikum hadza, ini di tanah haram di Makkah, fi syahrikum hadza, di bulan Dzulhijjah, wasatalqauna rabbakum fayas'alu an a'malikum, kalian nanti akan ketemu dengan Tuhan kalian dan akan dipertanyakan pada kalian, dipertanggungjawabkan atas amal-amal kalian. Ala fala tarji'u ba'di dolala, tahuilah jangan sampai kalian kembali menuju kepada kesesatan. Apa itu kesesatan? Yadribu ba'dukum ba'do, ini saling membunuh, saling perang. Ya, yadribu ba'dukum riqaba ba'd ala liyuballi syahid al-ghaib. Ketahuilah, seharusnya orang yang mendengar ilmu, orang yang mengetahui ilmu nanti bisa disampaikan kepada orang yang tidak berangkat belajar atau tidak berangkat mengetahui hadis dari Rasulullah. Maka sampaikan. Kalau dalam hadis ini sampaikan walaupun satu ayat. Fala'ala ba'da may yablughu ayyakuna a'lahu min ba'di man sami'ahu. Bisa jadi orang yang tidak langsung ikut mendengar apa ucapan Rasulullah, setelah kita sampaikan, setelah kita kasih tahu kabar itu, bisa jadi nanti pemahaman dan hafalannya itu lebih kuat sehingga bisa dijaga hadis itu atau dijaga ilmu itu. Wa kana Muhammad idza dzakarahu qala shadaqan nabi, itu maha benar perkataan Nabi SAW. Tsumma qala ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu, bukankah sudah saya sampaikan, bukankah sudah saya sampaikan, artinya disampaikan bahwasanya di 4 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram, ini adalah bulan haramnya Allah Ta'ala, dilarang untuk saling bunuh. Kita diingatkan Allah Ta'ala tidak boleh tersesat lagi, yaitu dalam kesesatan, yaitu tidak menyembah Allah yang mana hidup tanpa aturan, yang mana Allah Ta'ala sudah mengutus seorang Nabi Muhammad SAW, yaitu ada Al-Quran, ada hadis. Insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya ketika kita memegang Al-Quran dan hadis. Qala babul adha wan nahri bil musalla. Di sini salat Idul Adha atau penyembelihan yaitu di tempat salat. Qala haddatsana Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddimi, qala haddatsana Khalid bin Harith, qala haddatsana Ubaidullah an-Nafi', qala kana Abdullah yanharu fil manhar. Abdullah di sini Ibnu Umar, yakni dia menyembelih hewan kurbannya itu di tempat sholat. Qala Ubaidullah, yakni manharun Nabi SAW, yaitu tempat penyembelihannya Nabi, korban, penyembelihan korban Nabi, di mana menyembelihnya ya di situ, mengikuti sunnah Nabi. Kapan Nabi dan di mana Nabi menyembelih, di situ diikuti oleh Abdullah bin Umar. Qala Yahya bin Bukair qala hadatsana Laits an Katsir bin Qarqad an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu qala kana Rasulullah SAW yadhbahu wa yanhar bil musalla, yakni menyembelih dan menyembelih hewan kurban itu di tempat salatnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara berkorban yang sunnah, yaitu mengikuti aturan dari Allah dan Rasulnya. Di antaranya tadi kita menyembelih sebelum sholat Idul Adha, kemudian bolehnya kita menyembelih dengan hewan yang umurnya masih di bawah 1 tahun kalau kambing. Kalau
sapi mungkin masih di bawah 4 tahun atau baru 3 tahunan. Kemudian di sini kita diberi ilmu dari Rasulullah bahwasanya dalam Sahih Bukhari ini kita menyembelih itu di tempat sholat itu termasuk sunnah juga. Adapun tadi juga ada hadis bahwasanya menyembelih hewan kurban itu di rumah juga ada anjurannya, ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Artinya kita boleh menyembelih di rumah, kita boleh menyembelih juga di tempat yaitu sholat Idul Adha. InsyaAllah semoga kita tambah mendekat daripada Allah Ta'ala dengan berkorban. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.